Jangan sampai athar ini hilang. Iya. Kalau athar ini hilang, sejarahnya hilang. Kalau sejarahnya hilang, ajarannya bisa hilang. Betul. Jadi artinya ruang itu juga membentuk kita sebagai manusia, gitu. Tadi kan Anda bilang, bagaimana itu tadi masalah karakter manusia. Karakter itu tidak hanya yang saya pahami, dia itu tidak hanya karena yang penting kita ngaji kitab terus kita bisa menjadi karakter yang baik. Enggak. Untuk Anda menjadi orang baik itu asumsinya Anda harus tinggal bersama orang-orang baik. Anda harus tinggal di tempat yang baik, di komunitas yang baik, maka komunitas itu akan membentuk Anda, ya kan? Maka itu sampai ke zaman Imam Ghazali ya, Anda kan baca ya itu kitab-kitab Imam Ghazali itu sangat kritis sekali terhadap gaya hidup nomadik. Hati-hati, jangan ke tempat badia, jangan ke tempat al-atrak wal akrad, ini nanti kamu rusak agama kamu. Jadi gitu. Jadi artinya kalau Anda tinggal tidak di kota, hati-hati, agama Anda bisa rusak loh. Betul. Nah, ini kan penting sekali. Jadi ada asumsi yang jarang kita pahami, relasi antara kesalehan dan kebaikan dan karakter manusia dengan ruang, betul. Ya kan? Dan itu terus menerus tradisi itu sampai sekarang ada. Kenapa sih? Kok ada tradisi pesantren, ada tradisi ribat, ya kan? Di mana-mana kita pergi sampai ke Maroko, sampai ke perbatasan antara Imperium Umayyah dan Abbasiyah dengan Bizantium, ada banyak arbitra di situ, ada ribat. Di mana orang itu tinggal di ribat karena apa? Anda tidak bisa menjadi orang baik dengan sendirian. Anda butuh komunitas. Anda butuh teman. Anda butuh muawanah. Dan itu semua tempatnya penting. Karena itu kemudian ada tradisi pesantren. Ya kan? Ada tradisi pesantren di mana Anda hidup di satu tempat yang terpisah dengan masyarakat. Anda ingat dong, Anda kan tinggal di Tarim. Itu para habaib itu dan guru-guru Anda kan nggak senang kalau Anda sebagai thalib ilm sering duduk di pasar betul. Ya kan? Nggak senang. Nah ini terkadang kan kita suka cuma dikasih tahu gitu. Nah ini ada asumsi mendasar. Apa ini asumsinya? Bagian dari muruah itu kan. Ada muruah, tapi juga terkadang nanti Anda mengikuti adat istiadat orang pasar dan lain-lain. Jadi apa? Ini makan ini tempat itu ikut mempengaruhi. Nah, di situ saya sampai kepada kesimpulan pada saat saya membaca sejarah habaib ya. Mereka itu bukan hanya membangun jamaah, mereka ahli dalam membangun ruang. Nah, membangun ruang, membangun haram, membangun hauta, membangun hima, membangun kota, ya kan? Itu yang dulu misalnya namanya Bait Jubair. Terus kemudian hauta-hauta itu ada Thibi, ada Inat, ada Huraidah, ada Mashhad. Ini semuanya adalah ruang-ruang yang memang dibangun untuk apa? Supaya orang-orang badui-badui itu dan gabilah-gabilah yang ada itu mempunyai tempat di mana mereka bisa berkumpul. Dan tempat itu harus ada masjidnya, harus ada tempat wudhu. Nanti kemudian ada mazar juga di situ pada saat seorang yang membangun hauta itu meninggal dikubur di situ sehingga ada tempat berkumpul. Dan disitulah mulai ada pengajian-pengajian, ada mengajarkan orang dan lain-lain. Jadi tempat ini menjadi begitu penting bagi para habaib, dan saya pikir ini tradisi pemikirannya kembali ke masa Islam awal tadi itu, bahwa nggak bisa, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Islam itu hanya agama teks. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah hanya agama langit. Dia juga agama bumi. Dia juga bertujuan membangun tempat di bumi ini supaya orang itu bisa menjadi baik, supaya orang itu bisa membangun persahabatan, suhbah, keluarga, ekonomi dan lain-lain. Nah, itu saya menjadi sangat tertarik kan. Makanya sejarah para habaib itu saya pikir adalah sejarah, bisa kita baca sebagai sejarah place building, sejarah pembangunan tempat. Ya kan, sampai kita ingat Imam Al-Haddad di dalam salah satu syairnya yang sering dikutip ya, kalau anda pada ceramah, bihim asbaha wadi anisan aminan amiran mahmiyan di ghairi hasan.
dengan mereka ini tempatnya Hadramut ini apa sih? Hadramut ini kan nggak ada apa-apa tadinya, ya kan? Dia menjadi tempat yang dianggap suci dan dianggap sangat signifikan secara spiritual. Karena apa? Karena kinerjanya para habaib tadi itu dengan membangun tempat dan mentransformasi, ya kan? Bihim asbaha wadi, tiba-tiba nih wadi ini menjadi aminan, kan, jadi aman, ya kan? Amiran, mahmian, terlindungi karena kinerja itu. Jadi kalau kita pergi ke Wadi Hadramut, ya kan, dari mulai sahilnya itu sampai masuk ke wadinya, kita berjalan dengan mobil itu, kita lihat di mana-mana itu adalah athar, di mana-mana itu jejak-jejak. Kalau misalnya dari jejak itu berupa tempat, ya kan, ruang dan waktu. Oh, ini masjidnya Syekh ini masjidnya Habib ini kuburannya ini rubatnya ini tempat khalwatnya ini, sampai biirnya ini, biirnya itu dan lain-lain. Oh, ini dulu tempat sagiyahnya fulan dan lain-lain. Jadi ini Anda bayangkan ya, ini bukan agama yang abstrak, ya, yang selama ini dipahami misalnya oleh kaum modernis. Oh enggak, Islam itu sesuatu yang universal, yang penting adalah apa-apa yang esensi dari ajaran Islam. Nggak bisa. Manusia itu adalah orang bumi. Anda jangan bikin seperti orang langit. Mereka butuh bumi karena kita memijak bumi, dan itu saya pikir habaib memahami betul. Maka dengan misalnya Anda bayangkan aja mengajak anak, ya kan, atau kita yang masih muda-muda pergi menuju mengelilingi Wadi Hadramut aja itu. Oh, ini tempat ini tempat ini, tempat ini, tempat ini. Itu ajaran agama itu merasuk sampai ke dalam diri karena dia menempati ruang. Sampai banyak orang ya, BBM minta maaf yang banyak. Saya pernah wawancara beberapa orang. Mereka pergi ke tempat seperti Mekah atau Madinah misalnya. Oke, masih ada kuburan Nabi di situ, ada Mekah, tapi ada beberapa orang yang bilang ke saya, ya tapi atharnya sudah banyak hilang. Ya kan, karena memang ada misalnya ajaran-ajaran Islam yang menganggap, oh hati-hati ini tempat-tempat ini justru mencerabut kita dari akidah dan fokus kita kepada Tuhan misalnya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya tadi yang di contoh Hadramut itu, oh tempat ini yang bisa membawa kita, ya kan? Betul. Membawa kita. Habib Lutfi itu dulu selalu cerita, kenapa Nabi itu, kalau misalnya kita baca riwayat-riwayatnya, pada saat mau Mi'raj itu, dia tidak langsung naik ke atas. Datang tempat-tempat mukaddas dulu. Datang ke tempat mukaddas dulu kan? Itu dikasih lihat, ini tempatnya Nabi Musa, ini tempatnya ini. Jadi artinya apa? Sejarah dan tempat-tempat bersejarah dan ruang ini bukan kemudian mencerabut kita dengan yang dari yang ilahi. Justru ini adalah jalur ke yang ilahi. Jejak-jejak kita untuk menemui jejaknya Allah. Betul, itu adalah jejak-jejak sampai ke Allah, ke atas. Jadi ini yang saya pikir harus mungkin lebih dipahami ya, supaya apa? Bukan hanya tadi sebagai kritik terhadap bagaimana kita memahami agama yang lokal dan agama yang global, tetapi juga agar memberikan pencerahan misalnya kepada masyarakat khusus yang modern nih, kenapa sih tempat-tempat ini penting? Kenapa menghidupkan athar itu penting ya? Dulu ada Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid, ya, saudaranya namanya Habib Umar Al-Junaid di Singapura, ya. Habib Umar Al-Junaid di Singapura kaya besar ya, salah satu dia punya bisnis dia punya hubungan yang baik dengan Raffles yang gubernur Lieutenant General Singapura waktu itu, sehingga dia punya bisnis di situ besar. Kakaknya Ahmad bin Ali ini di Hadramut di Tarim, dia betul-betul sengsara hidupnya, padahal kakaknya kaya raya, ya kan? Sengsara hidupnya karena waktu itu di Hadramut itu di zaman Fawdawi namanya disebutnya, itu zaman chaotic ya, zaman waktu orang-orang Yafei ini dulu yang dibawa oleh sama Al-Syekh Abu Bakar ke Hadramut untuk membantu Daulah Kathiriyah membangun sebuah kesultanan. Kemudian mereka menjadi kuat, akhirnya mereka melawan Kathiriyah dan mereka tiba-tiba wilayah-wilayah di Hadramut termasuk di kota Tarim pun itu dibagi-bagi antara warlord ini, Yafi'i ini, sehingga orang tinggal di Nuaidra misalnya mau ke Aidid itu nggak bisa karena ini wilayahnya beda, harus bayar pajak, harus bayar ini. Habib Ahmad bin Ali ini sampai dipenjara beberapa kali sama penguasa-penguasa Yafi'i waktu itu. Dan saudaranya Sayyid Umar ini tulis surat sama dia, udahlah, ta'al ke Singapura aja.
ya kan? Dia bilang nggak bisa karena saya punya tugas yang sangat mulia dan sangat suci. Apa tugasnya? Tugasnya itu bersihin palang-palang kuburan di Zanbal. Itu yang dia kerjakan setiap hari. Ini jangan sampai palang-palang ini kita nggak tahu tempatnya Sayyidina Al-Baqi di mana, tempatnya Habib Abdullah Idrus di mana, tempatnya ini di mana. Dia itu yang dia lakukan setiap hari. Jangan sampai athar ini hilang. Ya. Kalau athar ini hilang, sejarahnya hilang. Kalau sejarahnya hilang, ajarannya bisa hilang. Betul. Ya kan? Bisa hilang. Sampai beliau menulis satu buku yang sampai sekarang masih dipakai. Apa itu judulnya? Mihnatul Karam. Itu adalah kaifiyat ziarah Zanbal. Itu Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid yang Mihnatul Karam kalau nggak salah. Nanti Anda cek di perpustakaan. Itu kaifiyat ziarah Zanbal yang sampai sekarang nih kita ikuti. Pertama ke sini, terus masuk ke situ, terus kemudian Al-Idrus, kemudian Al-Haddad, terus kemudian Al-Abdullah bin Syekh. Itu Habib Ahmad yang menulis. Biar apa? Takut orang lupa. Nanti gimana nih kalau misalnya kita nih yang ngerti meninggal, nanti generasi selanjutnya kalau nggak ditulis nanti nggak tahu kaifiyahnya, gitu kan? Nah itu beliau sampai meninggal di kota Tarim melakukan itu saya pikir luar biasa. Artinya komitmen terhadap tempat, komitmen terhadap ruang, komitmen terhadap sejarah yang tidak abstrak tapi sejarah yang tersusun dan juga sejarah yang mengejawantah dalam ruang sehingga itu menjadi bagian dari keseharian kita. Kan? Artinya kalau sejarah itu Anda bisa mengajarkan orang sejarah itu melalui cerita. Tapi itu kan jauh. Beda dengan misalnya Anda mengajarkan, misalnya Anda punya anak, Anda mengajarkan, oh ini loh, ini kuburannya Syekh Fulan, ini kuburannya Habib Fulan, ini dulu begini-begini. Anda bisa menunjuk. Dan masih ada atharnya. Yang jauh tadinya itu sejarah yang jauh menjadi dekat. Nah itu beda sekali. Kalau kita hanya bercerita saja, gitu kan? Dan itu mereka menjadi apresiasi walaupun misalnya para habaib itu pendatang ya. Di Hadramaut kan mereka pendatang. Tapi mereka menjadi betul-betul orang lokal. Orang lokal yang sangat mencintai Hadramaut, yang sampai melihat bahwa ini adalah satu tempat yang luar biasa penuh dengan athar. Itu saya ingat syairnya Habib Abu Bakar, Allama besar ya, seorang berilmu besar, Habib Abu Bakar bin Syahab, tapi bin siapa saya lupa. Abu Bakar bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Abdurrahman kalau nggak salah ya. Beliau itu kan sampai meninggal di India, pernah tinggal di Indonesia, terus meninggal akhirnya di India. Tapi salah satu dia tulis dia tulis surat ke, kalau nggak salah, ke Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Saya kepingin meninggal di Tarim, untuk dikubur di Tarim. Tapi kalau nggak salah ya, ini nggak tahu saya benar apa enggak, Habib Alwi tulis surat nggak, kayaknya nggak akan kesampaian gitu. Sampai dijawab gitu. Ada jawaban ke sana. Katanya begitu, itu yang saya dengar. Saya nggak pernah lihat suratnya. Sampai dia tuh sedih sekali, dia nulis satu syair. Dia bilang apa? Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuh ka'anbarin mutanaffas wa namshi hafatan fi tharaha ta'adduban. Wa namshi hafatan fi tharaha ta'adduban nara annana namshi biwadil muqaddas. Jadi katanya dia bilang, kalau kita datang ke situ, kita berziarah ke situ, maka saya akan mendapatkan tanahnya itu mengeluarkan bau-bau yang wangi, keanbar mutanafas, seperti anbar, bau wangi, ya kan? Anbar itu ambergris, mutanafas yang berhembus. Terus apa tadi dia bilang, wanamshi hafatan, ya kan, kita akan jalan tanpa alas kaki, ya, telanjang kaki di daerahnya itu, karena kita menyaksikan bahwa kita ini sedang jalan di lembah yang suci. Nah, ini kan bayangkan ya, sebuah loyalitas kepada tempat, sebuah loyalitas kepada sebuah wilayah.
itu kecintaan kepada wilayah. Saya pikir ini salah satu hallmark ya dari sejarah para habaib. Padahal mereka pendatang ya, mereka bukan orang Hadramaut asli, tapi mereka mungkin lebih asli dan lebih cinta dengan tempat itu daripada orang aslinya gitu. Artinya mempunyai ikatan yang begitu. Nah, jadi again, agama ini bukan hanya mengikat kita ke langit, tetapi juga mengikat kita ke bumi. Ya kan? Nah, ini maaf nih saya kepanjangan ini. Lanjut, artinya, kita lagi dengerin. Saking serunya nih, Habib kita jadi. Nah, ini masalah kemudian menjadi masalah pada saat banyak di abad ke-18 dan ke-19 khususnya. Banyak nih orang-orang Hadramaut yang kemudian berhijrah ke Nusantara. Iya. Ya kan? Ke Nusantara berhijrah. Kondisi di Hadramaut nggak bagus secara politik dan ekonomi, susah itu tadi saya bilang zaman Faudawi. Banyak para habaib nggak senang. Iya. Dengan orang-orang yang berhijrah nih ke Nusantara. Kenapa nggak senang? Asumsinya adalah Anda kalau mau jadi orang baik, Anda harus tinggal di tempat yang baik. Iya. Nah ini kita nggak tahu nih Jawa nih seperti baik apa nih. Ini Anda pindah ke sana nanti Anda kehilangan agama Anda nanti. Anda nggak bisa menjadi orang baik nanti di sana gitu. Itu kalau kita lihat ya banyak dari para habaib itu keras sekali tanggapan mereka terhadap Jawa. Misalnya Habib Muhsin bin Alwi Segaf Ghazi kota Sewon. Dia itu seumur hidupnya itu jadi Ghazi, sebenarnya nggak senang dia jadi Ghazi, tapi terpaksa. Tapi mengeluh dia sebagai Ghazi karena dia sufi ya, jadi nggak senang gitu. Ini urusan Ghazi ini tiap hari suruh ngurusin masalah konflik antara orang-orang yang sudah pada pindah ke Mahjar ini, pindah ke Nusantara ini, karena mereka jadi kaya kan, Nusantara jadi akhirnya jadi konflik lah ini lah, waduh dia bilang aduh ini nggak benar, dia bilang la Jawa wala Sinawa dia bilang katanya, dan salah satu syairnya malah dia bilang Jawa min ghairi alifin ismuha Juwa. Jawa ini kata Jawa itu kalau misalnya alifnya dihilangin kan jadi Juwa. Juwa ini apa? Juwa ini kan luar. Bukan hanya luar, tetapi juga tempat yang barren, tempat yang kayak orang Arab itu bilang Juwa itu seperti tempat bebatuan yang Anda nggak bisa tanemin, jadi nggak bisa berbuah gitu kalau Anda nanam sendiri. Jadi juga dan keluar atau juga Juwa itu juga tahanan itu bisa disebut Juwa, artinya sesuatu yang dalam gitu. Nah, ya apa dia bilang apa? Jawa darul harbi, darul fasad, darul ini dan lain-lain. Jadi keras sekali. Ketakutan bahwa ini nanti kalau orang-orang ini pindah dari Hadramaut ini berubah nanti mereka. Again, asumsinya adalah pindah ruang, pindah berubah. Juga berubah juga cara kita nih. Ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar dari Guwairah. Beliau nulis satu maqamah namanya Maqamah fi Dhammad Dunya. Ceritanya tentang seorang Hadrami yang berhijrah ya, ini karya fiksi, berhijrah mau nyari uang. Dia pergi ke India, dia datang ke Mukalla, dia bilang, "Mana nih saya kalau mau dapat duit kemana?" Dia bilang, "Oh, kamu harus naik kapal ke India." Ke India dia lihat satu cewek cantiknya luar biasa. Jalannya ngelenggak-lenggok. Waduh. Dia berdebar-debar hatinya. Ditanya sama dia, "Kamu siapa namanya?" "Nama saya Dunia." Si perempuan ini bilang gitu kan, "Saya kepingin kawin sama kamu." "Oh, tapi mahar saya 5," dia bilang, kata si perempuan ini. Mahar saya itu kekayaan, keberkahan, ilmu, kelelakian, dan agama. Bayangin ya, ini jadi dari cerita fiksi ini Habib Ahmad nih mau mengatakan, lo kalau misalnya ngejar dunia nih, ya lo harus korbanin ini semua nih. 5 yang sebenarnya menjadikan Anda sebagai orang yang baik, Anda akan kehilangan itu semua. Dulu Indonesia dicurigai, Nusantara dicurigai sama para habaib di Hadramaut. Wah, hati-hati kamu kalau misalnya ke Jawa, habis kamu.